Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah menciptakan kita, memberikan kita berbagai macam nikmat yang jika disuruh menghitungnya saja tidak akan mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Suruh hitung saja nggak bisa, nggak mampu karena begitu banyak, apalagi kalau disuruh membayar. Kemudian marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena berkat tuntunan, perjuangan, usaha beliau, maka kita semuanya mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang baik, hati dan kehidupan yang damai dan tenang dimanapun keadaan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari berganti dengan hari, bulan berganti dengan bulan, tidak terasa hari ini adalah hari terakhir, yang mana besok insya Allah kita akan masuk ke dalam yang bulan yang begitu agung, yang mana pintu gerbang Ramadan sudah semakin dekat. Besok adalah bulan Rajab, tepatnya 1 Rajab besok hari. Dan ini termasuk bulan agung yang dicatat atau ditulis oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, agar kita juga memuliakan, mensucikan dan mengagungkan bulan tersebut. Allah SWT firmankan, inna iddatas syuhuri indallahi sna asara sahron fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan atau jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah tetapkan 1 tahun ada 12 bulan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah ciptakan langit dan bumi, Allah juga tetapkan atau ciptakan bulan yang jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan suci, ataupun 4 bulan yang harus kita muliakan, kita agungkan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan, salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Ya. Dan 1 bulan yang terpisah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya,
Muharram, ini 3 bulan yang berturut-turut bulan-bulan haji. Maka pahala haji begitu besar karena di bulan haram, di bulan yang pahala dilipat gandakan. 1 bulan yang terpisah yaitu Rajab. Besok insya Allah kita akan masuk bulan tersebut. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ini perkara yang penting. Dalam tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir yang lainnya dikatakan, janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri kalian dengan berbuat maksiat pada bulan-bulan suci tersebut. Kenapa? Ulama tafsir katakan sebab pahala dilipat gandakan. Begitu juga dosa atau maksiat juga dilipat gandakan. Maka Allah tekankan bukan untuk beribadah atau beramal soleh. Kalau tekankan fala tadzlimu, jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat maksiat. Allah berikan peringatan ataupun warning agar kita tidak menyakiti diri kita dengan maksiat, karena kita sendiri yang menanggung akibatnya di akhirat nanti. Kemudian kita sudah tahu keutamaan bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 2 bulan lagi, tepat 2 bulan. Apa yang harus kita lakukan selama bulan Rajab? Imam Syafi'i, yang mana imam kita semuanya, yang terkenal dengan pendiri atau muassis madhab Syafi'i, beliau memiliki satu kitab namanya kitab Al-Um, artinya ibu ataupun induk dari segala macam fikih, usul fik dan sebagainya, induk dari semua ilmu agama maksudnya. Beliau mengatakan ataupun meriwayatkan satu hadis, balahona annahu yuqol inna du'a yustajabu bi khamsi layalin. Telah sampai riwayat kepada kami bahwa sesungguhnya doa itu mustajab pada 5 malam. Yang pertama, fi lailatil jumu'ah, setiap malam Jumat. Ya, setiap sepertiga malam dalam Sahih Bukhari diriwayatkan Allah akan turun ke langit dunia. Allah akan bertanya, berfirman, siapa yang berdoa maka aku akan kabulkan, siapa yang meminta aku akan kasih atau aku akan berikan, siapa yang memohon ampun aku akan ampuni dia. Ini setiap sepertiga malam, apalagi malam Jumat. Maka itulah doa yang termasuk yang paling mustajab. Ini malam pertama. Yang kedua, Lailatul Adha, Lailatul Fitr. Yang kedua adalah malam Idul Adha. Yang ketiga, malam Idul Fitri. Ini kadang kita berpuasa sebulan penuh, udah ibadah sepanjang malam. Malam Idul Fitri kadang kita lalai karena menganggap sudah selesai. Padahal dalam hadis dikatakan itu adalah Lailatul Jaizah, malam wisuda. Kalau kita kuliah, sekolah, menempuh pendidikan, lulus itu ada wisudanya. Begitu juga malam Idul Fitri. Dalam hadis dikatakan malam penganugerahan karunia bagi orang yang puasa Ramadan. Maka di situ ada yang ranking 1, yang cum laude, ada yang ranking 2, bahkan mungkin na'udzubillah ada juga yang tidak lulus. Maka malam Idul Fitri harusnya kita berbanyak doa. Kemudian yang keempat adalah wa awwali lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Tadi malam mungkin kita lewat, mungkin ada yang belum berdoa sungguh-sungguh walaupun malam Jumat. Malam nanti masih ada peluang, yaitu malam pertama bulan Rajab. Dan yang kelima adalah 15 ataupun malam pertengahan bulan Sya'ban, itu malam 15 Sya'ban, bulan depan lagi. Ini yang pertama. Pertama kita berbanyak doa pada malam nanti karena akan masuk bulan Rajab. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memperbanyak puasa pada bulan Rajab. Dalam Sahih Muslim suatu saat disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Utsman bin Hakim Al-Ansori, dia berkata, Utsman Al-Ansori ini seorang sahabat. Dia bertanya kepada sahabat yang lain, yaitu Sa'id bin Jubair.
Wahai Sa'id bin Jubair, bagaimanakah pendapat kamu tentang puasa bulan Rajab? Maka Sa'id bin Jubair pun mengatakan, padahal waktu itu mereka sudah masuk bulan Rajab, ya. Maksudnya harus apa? Apa yang harus saya lakukan ketika bulan Rajab? Maka Sa'id bin Jubair mengatakan, saya mendengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Abbas, ya. Dahulu saya melihat Rasulullah SAW di bulan Rajab, beliau kadang berpuasa terus selama bulan Rajab, sehingga kami katakan, bisa dikatakan beliau nggak pernah berbuka. Kadang juga kami lihat Rasulullah selalu berbuka, nggak puasa maksudnya, bulan Rajab, sehingga kami katakan seakan-akan beliau nggak pernah puasa. Intinya kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Rajab. Karena Nabi kadang puasa terus selama bulan Rajab, kadang beliau juga tidak berpuasa pada bulan Rajab. Karena Nabi ini adalah orang yang membawa wahyu, kalau beliau berpuasa terus bisa-bisa jatuh hukumnya wajib. Di antaranya, Nabi kadang tidak mengamalkan amal sunnah, perbuatan sunnah yang terus, karena takut difardukan, jadi wajib kepada kita. Makanya Nabi kadang sholat duha, kadang enggak, ya. Puasa juga begitu, kadang berpuasa sunnah, kadang tidak. Tapi kalau sholat malam, tahajud itu wajib bagi Nabi. Beda, bagi kita tetap sunnah, bagi Nabi hukumnya tetap wajib, walaupun bagi kita sunnah. Maka dianjurkan untuk banyak berpuasa pada bulan Rajab. Ini amalan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah selama bulan Rajab disunnahkan untuk memperbanyak doa. Seorang tabi'in, Mula bin Fadl berkata, menceritakan tentang sahabat tabi'in atau atba'ut tabi'in. Bagaimana dahulu orang-orang soleh, para sahabat dan tabi'in melakukan amalan pada bulan Rajab. Mula bin Fadl mengatakan, kanu yad'una sittata azhurin ayyuballighahum. Para sahabat dan tabi'in dahulu mereka berdoa 6 bulan. Untuk apa? Agar sampai disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan saya ke bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan saya ke bulan Ramadan. 6 bulan sebelumnya. Jadi kita tinggal 2 bulan, ya. Wa yad'una sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Dan setelah selesai bulan Ramadan, mereka pun berdoa, ya Allah, terimalah puasa kami selama bulan Ramadan kemarin. Ya Allah, terimalah puasa kami selama 6 bulan kemarin. Jadi 6 bulan sebelum berdoa agar sampai kepada bulan Ramadan, setelah puasa Ramadan berdoa agar puasanya diterima. Kemudian para ulama ataupun salafus soleh juga mengatakan, contohnya Abu Bakar Al-Balkhi dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, Sahru Rajabin Sahru Zar'i wa Sahru Sa'bana Sahru Saqi Zar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, menebar benih. Kita tanam dulu, ya, agar tumbuh pohon itu. Kemudian bulan Rajab adalah bulan menyiram, memupuk. Jadi kita mulai puasa bulan Rajab, persiapan, berdoa banyak-banyak. Kemudian bulan Sa'ban, bulan depan, diperkuat lagi. Disiram, dipupuk, dan sebagainya. Kemudian Ramadan, sahru hisadi zar'i, bulan menuai ataupun panen, harvest, ya. Memanen pada bulan Ramadan. Jadi kadang kita Rajab tidak beribadah, biasa-biasa saja, Sa'ban biasa-biasa saja, Ramadan bagaimana bisa memanen, ya. Seorang atlet dia perlu persiapan sekian tahun untuk menghadapi kejuaraan dunia, olimpik dan sebagainya. Maka begitu juga dengan ibadah kita. Karena Ramadan adalah seagung-agungnya bulan, yang mana satu ibadah fardu di bulan Ramadan seperti 70 kali ibadah fardu di bulan lain.
Dan satu amalan sunnah di bulan Ramadan seperti satu amalan fardu, satu amalan wajib di bulan lain. Itu yang saya sampaikan. Semoga apa yang kita dengar kita bisa mengamalkannya, menyampaikan kepada saudara-saudara kita, dan semoga Ramadan tiba kita sudah siap memetik hasil yang telah kita tanam, yang kita telah sirami, sehingga menjadi orang-orang yang sesuai firman Allah Ta'ala, menjadi orang-orang yang bertakwa. In barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tawatahu inna sallallahu astaghfiruh innahu ghafurur rahim.